haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Artinya semua orang Islam hukumnya wajib beribadah haji. Tapi bagi yang mampu, sehat fisiknya, mampu dananya, aman perjalanannya. Itu. Kalau salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajibannya. Wajib haji seumur hidup hanya sekali. Sekali wajib haji dan wajib umroh, hanya sekali. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan berkali-kali, tidak. Nah, orang yang pergi haji ada kenikmatan tersendiri. Di samping itu merupakan rukun Islam, betul-betul kita merasakan dalam hati kita menemukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Melihat kebesarannya Ka'bah, kebesarannya orang tawaf, kebesaran wukuf di Arafah, semua sama, pakaian sama, tempat sama, keadaan seperti itu. Sederhana sekali lah di kemah, enggak presiden, enggak raja, enggak orang kaya, orang miskin, yang berpendidikan, yang buta huruf, sama. Itu merupakan kebesaran Allah, umat Islam bisa atau berlomba-lomba, bukan banyak bisa, berlomba-lomba mengamalkan haji yang kali seperti itu. Kalau bukan karena kebesaran Allah, kita nggak terpanggil ke sana. Sekarang mendingan agak fasilitas agak baik. Dulu kayak apa dulu? Pergi haji kan pakai kapal perahu lah, kata perahu, 6 bulan, 3 bulan di tengah perjalanan. Sampai di sana pun kendaraannya onta, tapi semua orang ingin pergi haji. Itu artinya bahwa pergi haji itu merupakan kesempurnaan sendiri. Nah, sekarang ada orang yang sangat-sangat merindukan Ka'bah dan merindukan ziarah Rasulullah. Sampai-sampai menabung, sampai hidup sederhana mengurangi segalanya demi nabung supaya cita-citanya tercapai. Ya sangat baik sekali. Itulah orang namanya, mudah-mudahan orang seperti itu termasuk orang yang min ibadillah sholihin. Orang punya kelas di mata Allah. Orang punya makom, punya station di mata Allah. Sangat baik sekali tuh. Nah, memang bagi yang tidak mampu nggak wajib. Dia ada orang sampai nabung, sampai mengurangi segalanya lah demi pergi haji, ya sangat luar biasa dong. Hutang itu ada dua. Ada hutang yang sama sekali tidak punya andalan untuk membayar. Ada hutang yang punya, katakanlah punya kolateral ya kalau di bank. Kalau kita, saya punya tanah, punya sawah. Pinjam dulu dong, saya mau pergi haji. Nanti tanah saya jual. Sekarang belum laku. Ada yang mau beli nih, tapi nanti pertengahan tahun. Saya maunya haji sekarang nih, mau berangkat. Nanti itu laku saya bayarkan. Boleh, boleh. Tapi kalau nggak ada sama sekali, nggak ada andalan sama sekali, nggak punya harta sama sekali, utang pergi haji ya salah. Kalau hukum fikih mengatakan tidak sah. Tapi kan ada caranya, ada jalan keluarnya. Diikut sertakan pada laki-laki. Nah, jadi bukan harus mahram itu secara formal bapaknya, kakaknya, adiknya, atau suaminya ya. Tapi ketua rombongan bisa dijadikan mahramnya dia. Bisa. Sekedar pengawal, pendamping. Bukan berarti mahram kemudian boleh segalanya. Sekedar menghilangkan keharaman, larangan perempuan pergi sendirian. Jadi mahramnya siapa? Kepala rombongannya. Kalau tidak membahayakan boleh. Kalau tidak mengakibatkan akibat negatif yang sangat fatal, boleh. Boleh saja. Satu, ibadah itu bukan hanya haji ya. Ibadah apapun secara syar'i lahir, legal formalnya harus disempurnakan. Niatnya, komponennya harus terpenuhi. Sholat ya harus benar, ada 17 komponen, takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah. Haji sama saja, harus pakai kain ihram, talbiyah, tawaf, sa'i,
wukuf Arafah secara lahir. Kalau sudah lahir terpenuhi, tinggal menata hatinya. Ini hakikat namanya. Hakikat ibadah adalah hati. Kalau ada orang sholat di masjid berkali-kali rakaat tapi hatinya enggak sholat, ya itu push up namanya. Push up di masjid namanya. Kalau orang haji niatnya enggak benar, ya namanya turis jadinya. Tur. Oleh karena itu, hakikat yang ada dalam hati itu merupakan fondasi. Syariat merupakan genteng. Fondasi tanpa genteng bukan rumah, genteng tanpa fondasi yang ya bukan bangunan. Hakikat merupakan fondasi dari ibadah. Ketika kita sholat, ketika pergi haji, harus kita laksanakan dengan tanpa niat apa-apa. Hanya niat karena menjalankan perintah Allah. Lillahi ta'ala. Itu namanya hakikat namanya. Nah, sekarang taunya orang ikhlas apa tidak dalam pergi haji. Nah, ketika orang itu setelah pergi haji, sepulangnya dari sana ke tanah air, perilakunya berubah baik, akhlaknya berubah menjadi baik, yang tadinya tidak ibadah sekarang jadi ibadah, yang tadinya mulutnya kotor sekarang menjadi baik, yang tadinya tukang caci maki, tukang rajin adu domba atau speak atau menyebarkan hoax, fitnah, setelah pergi haji berhenti perbuatan itu tanda yang kuat bahwa dia hajinya mabrur. Tapi kalau haji berkali-kali tidak ada perubahan sama sekali, jelas itu hajinya sia-sia. Berarti hakikatnya belum haji. Hakikatnya, tadi saya katakan hakikatnya. Formalnya udah. Orang sama sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kemungkaran dan kemaksiatan. Nah kalau rajin sholat dia masih maksiat, sholatnya jelas belum mempunyai fondasi hakikat. Hakikat itu artinya apa? Substansinya ya. Di situ ada wisdom. Di situ ada illumination dari Allah, direct, langsung dari Allah. Jadi ketika kita sholat, kelihatannya begini, tapi hati kita langsung nyambung. Nah, di situ ada pencerahan, pancaran sinar dari Allah. Kalau dalam Quran dikasih fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berbuat apa yang tidak pantas ketika haji. Ini cara formalnya seperti itu. Tidak boleh berbuat kefasikan, bohong, nipu, ada kesombongan, ada bertengkaran. Wala jidal, nggak boleh berdebat. Ketika selama haji pakai ihram itu tidak boleh melakukan perdebatan. Apalagi berpolitik apalagi. Itu nggak boleh. Nah, maka barang siapa yang hajinya di situ dalam haji dia masih berbuat hal-hal yang tidak pantas ya, yang tidak layak, yang bertentangan dengan norma dan dengan nilai-nilai, itu namanya hajinya percuma hajinya. Di sana tidak boleh sembarangan. Bahkan di sana banyak ujian nanti, banyak ujian. Ada saja ya. Misalkan kita lihat orang, mohon maaf, orang jelek sekali orangnya, hitam, terus dalam hati kita timbul orang jelek banget, itu berarti sudah mengurangi pahala haji. Haji maknanya apa sih? Haji itu maknanya menuju. Menuju mana? Menuju Allah. Nah orang menuju Allah harus betul-betul menuju zat yang suci, yang mulia, yang agung. Maka kita pun harus dengan kemuliaan, kesucian, keagungan. Sama dengan kita mau dipanggil presiden. Dandan yang baik kan. Itu fisik ya. Nah kita menuju Allah. Ya hatinya yang baik dong. Tidak boleh sembarangan selama di Mekah Madinah. Percuma nanti. Bertengkar. Katakanlah mencuri barangnya teman misalkan. Percuma itu. Antara lain kita kalau mau tanggal 1 Dzulhijjah, nanti entah tanggal berapa nanti masuknya. Tanggal 1 Dzulhijjah, setiap kita melihat binatang, sapi atau onta atau kambing, disunatkan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu melihat binatang. Itu sebagai amalan sunnah begitu masuk bulan korban namanya. Minggu-minggu korban kita udah takbir itu bagus. Bukan takbir mau sweeping loh, bukan. Takbir melihat binatang yang layak dijadikan korban. Apalagi lebih-lebih kalau jelas binatangnya udah didangin, sudah diikat, ini nanti akan korban nih. Itu apa lebih-lebih itu. Melihat binatang itu setiap melihat kita sunnah bertakbir, bertasbih.
Oh, syaratnya satu harus yang berkorban harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam, misalkan perusahaannya non Muslim ngasih sapi ya bukan korban, sedekah, sedekah namanya, kemanusiaan, kebaikan nggak apa-apa, tapi bukan korban. Korban harus dari orang Islam dong. Kemudian binatangnya harus ada umur yang sesuai batas syariat, harus ada umur batas-batas yang harus sudah keluar tanduknya, nggak boleh terlalu kecil, dan tidak boleh binatang yang sakit, apalagi sakitnya menular, nggak boleh, haram. Harus betul-betul sehat. Itu syarat Islam mendidik kita seperti itu. Maka korban itu merupakan bagian kecil dari ibadah sosial kita. Di samping zakat, ada fitrah, ada zakat mal, zakat tijarah, zakat ziro'ah, zakat perhiasan. Semua ada zakatnya, ada nazar, ada fidyah, denda kan, fidyah, ada dam. Merupakan bagian syariat Islam formal, yang formal ya, agar kita mau tidak mau membagikan rezeki kita pada orang miskin. Mau nggak mau itu, kita harus zakat, seperti pajak lah. Itu pajak mau nggak mau kita harus bayar pajak kan. Sama di Islam, mau tidak mau kita harus bayar zakat. Boleh dirampas kalau nggak mau bayar zakat. Pemerintah boleh bertindak kan. Nah itu, nah ada pun lebih dari itu, namanya sedekah jariyah, kebaikan yang pasti akan mendapat pahala besar. Bantu masjid, fakir miskin, yayasan, bantu orang sakit, orang kecelakaan, orang yang lagi membutuhkan, bukan zakat, di luar zakat. Itu sangat baik. Itu namanya sedekah jariyah. Apa jariyah itu? Jariyah itu mengalir. Pahalanya mengalir. Saya bangun masjid. Selama masih dipakai, selama itu pula saya masih dapat pahala. Saya sekolahkan orang, anak nggak mampu saya sekolahkan sampai dokter misalkan. Selama dia memanfaatkan ilmunya, saya dapat pahala. Itu namanya jariyah, mengalir selama-lamanya, selama masih itu ada. Sangat Nabi Muhammad menjalankan itu. Sunnah muakkadah. Tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 disunnahkan dengan sangat. Sunnah yang sangat ya. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya, itu namanya sunnah tarwiyah dan Arafah. Tanggal 10 hari Lebaran tidak boleh. Sampai 3 hari 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik nggak boleh puasa. Yaumut tarwiyah jelas, barang siapa berpuasa yaumut tarwiyah, i'tikaf di masjid dan mendekatkan kepada Allah, dijamin mendapat syafaat Rasulullah SAW nanti di akhirat. Bahkan kalau orang yang di haji sana, di Mekah sana, tarwiyah, sholat 5 waktu di Masjid Khaif yang ada di Mina sebelum pergi ke Arafah. Di Mina dulu, tinggalnya di Masjid Khaif, bukan tinggal artinya sholatnya di Masjid Khaif berjamaah 5 kali, kan sehari semalam di situ. Zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Baru berangkat ke Arafah. Itu barang siapa yang 5 waktu tanggal 8 Dzulhijjah yaumut tarwiyah sholat 5 waktu di Masjid Khaif Mina, jaminannya pahalanya dapat syafaat pertolongan Rasulullah SAW.